Ya Mas Endo, kita sepakat tadi di segmen sebelumnya bahwa untuk maju di pilkada itu hak semua orang lah, siapa saja bisa. Tapi kan butuh tiket. Nah tiket ini sekarang PDIP seolah-olah punya salah satu tiket yang bisa menentukan nih. Nah pertanyaannya kerjasama politik sama siapa nih yang kemudian akan menjadi arah berikutnya untuk PDIP? Apakah dengan PKB, Nasdem atau PKS? Karena tadi secara ideologi katanya untuk PKS agak sulit. PKB juga sekarang sedang digoyang, kayak lagi ribet juga nih. Ini akan kemana arahnya PDIP dengan koalisinya ini akan kemana? Ya kalau ingin agar demokrasinya hidup, mencerminkan suara rakyat dan tidak ada intervensi kekuasaan, itu kan artinya desainnya harus ada calon opsi lain itu untuk bisa muncul di Jakarta. Dan untuk bicara itu di Jakarta tidak bisa bebannya di kami sendirian. Maka harus ada kebesaran hati nih dari kawan-kawan dari partai-partai politik lain, siapa yang punya keberanian atau berkenan untuk mencalonkan nama yang berbeda dari nama yang sudah ada saat ini. Oleh karena itu komunikasi politik terus kita lakukan, bahkan dari partai kita sudah punya ada 7 kader senior yang ditugaskan oleh Ketua Umum untuk terus menjalin komunikasi politik dalam membangun kerjasama itu. Sehingga di Jakarta terus kita optimis bahwa sebelum nanti batas pendaftaran ditutup di akhir Agustus, kita akan punya mitra yang sangat strategis dan bisa mengubah peta politik Jakarta. Karena nama-nama calon pemimpin di Jakarta itu stoknya sangat melimpah. Pak Anies satu nama, Pak Ahok nama yang lain, tapi nama-nama yang lain juga ada banyak sekali itu yang bisa dimunculkan di Jakarta. Karena kita tahu sifat Jakarta sebagai utamanya adalah gravitasi politik di tingkat nasional dan etalase kepemimpinan. Jadi kita yakin bahwa sebenarnya masih ada waktu kok untuk membangun kerjasama politik baru. Baik, Mas Itu Eno. Mbak Natih dan Mas David. Oke, saya mau ke Mas Ipang. Mas Ipang, kalau dari PDIP masih cukup percaya diri bahwa sudah banyak langkah antisipasi yang akan dilakukan untuk melawan skenario kota kosong. Tapi apa yang harus menjadi perhatian dari PDIP sendiri? Ya, pertama yang jadi perhatian sama PDIP kan adalah proses bencana demokrasi tidak menginginkan. Artinya ini harus diberikan ruang kompetisi. Artinya semua harus bisa masuk ke gelanggang. Nah, kemudian skenario kedua PDIP, kalau misalnya nama-nama ini deadlock, tentu dia akan menyebutkan nama yang segar yang baru, Mbak Rati. Nama yang segar ya di luar Ahok, di luar Anies mungkin ya. Karena memang ini tidak akan bisa dipaksakan gitu. Karena dikunci kan, dikunci dalam konteks ruang geraknya nggak bisa maju. Nah, persoalan Anies itu hari ini, jangan-jangan itu bukan persoalan partai. Ini persoalan kekuasaan. Jadi apalagi Anies saya lihat ya, ketika dilihat seolah-olah persoalan Anies ini kan dia juga merasa tidak butuh dengan partai. Partai yang butuh sama dia. Itu juga jadi problem tersendiri. Yang kedua adalah PKS seolah tersalahkan dalam konteks ini karena dianggap meninggalkan Anies. PKS bisa menguji balik. Kalau ada partai yang bakal bisa mengusung Anies, berarti PKS yang salah. Tapi kalau nggak ada juga misalnya nih Nasdem sama PKB nggak berhasil mendukung Anies, berarti ini bukan soal partai atau kendaraan, ini soal irisan kekuasaan. Yang artinya bisa saja dijegal atau bisa memang tidak ada berkontestasi di Jakarta tanpa Anies gitu. Karena memang PKS mengatakan kalau memang bisa berlayar Anies tanpa PKS, berarti memang PKS yang selama ini salah. Nggak mengusung. Tapi kalau kemudian tanpa PKS pun tidak bisa berlayar, berarti ini persoalan-persoalan lain. Problematik dan complicated dan susah dijelaskan. Supaya PKS tidak tertuduh meninggalkan Anies gitu. Karena semua misalnya ketua umum ada irisan agak sulit hari ini ruang geraknya. Bentar kasus hukum menyurup lagi. Nah, kemudian ada kartel kotak kosong hari ini muncul. Ini juga problematik tersendiri. Berarti tidak hanya di Jakarta indikasi itu terjadi ya? Nah, kalau itu sudah ada potensi 34 daerah katanya akan ada kotak kosong. Ini besar sekali. Jadi ruang kontestasi kita dirusak kan. Padahal kan dalam konteks demokrasi kan ruang kontestasi itu harus diberikan ruang yang sama, setara, equal, bukan perbedaan. Siapa yang bisa memberi jaminan bahwa ruang equal itu bisa terjadi gitu loh? Ya, itu yang kemudian partai politik yang komitmen, yang konsisten, yang teguh pada prinsip-prinsip demokrasi itu. Artinya suara rakyat itu harus tetap diakomodir. Jangan kemudian hanya suara elit. Karena disebut kan memang artinya ada suara grassroots kan. Ada suara elit kan. Nah sekarang yang disajikan ke publik, ke menu meja makannya rakyat, itu suara elit. Betul. Nah bagaimana kemudian partai politik yang konsisten dan teguh, masih ada ketua umum yang teguh, yang konsisten, yang maksudnya memegang prinsip-prinsip demokrasi itu,
kalaupun kalah di gelanggang itu tidak masalah, yang penting masuk gelanggang. Nah sekarang kan persoalannya ada kartel politik Buru-buru masuk kosong. gelanggang gitu ya. Masuk gelanggangnya susah. Nah persoalan Anies ini kan persoalan banyak sebenarnya. Itu yang terjadi hari ini. Saya melihat ya Anies itu terlalu percaya diri juga gitu. Itu makanya memang tidak mudah. Nah sekarang tinggal PDIP. PDIP dengan siapa gitu. Itu kan problematik tersendiri. Kalau nanti udah ada sinyal dengan PKB atau dengan Nasdem atau dengan PKS nanti ketua umumnya repot lagi. Karena apa sih? Kenapa repot? Karena repotnya ya artinya menyurak lagi persoalan-persoalan yang dihadapkan hari ini, ya persoalan yang tidak bisa kita pungkiri gitu. Nah itu yang kemudian hari ini kan kita dengar Caimin udah mulai dipanggil kan. Nah ini kan problem tersendiri juga. Saya nggak tahu ini problemnya dengan NU-nya juga masalah. Nah tinggal Nasdem gitu kan. Nasdem juga mengatakan kami kalau nggak PKS kami nggak maju gitu. Tapi kalau PKS yang usung kami ikut kan gitu. Itu belum pasti juga. Karena kata Saroni kan jelas ya nggak ada kepastian juga gitu untuk Anies. Nah dengan siapa PDIP itu persoalannya. Karena setahu saya kalau dengan PKS tadi dianggap platform ideologinya terlalu jauh, rentang spektrum ideologi nggak nyambung katanya. Ya itu kan ego dan itu PDIP nggak mau menurunkan itu. Berarti kan dengan siapa? Dengan PKB persoalannya hari ini. Dengan Caimin juga mulai muncul soliditas di internal diuji juga. Nah dengan Nasdem juga belum ada kepastian juga gitu. Dengan siapa? Gitu. Mas Eno tadi ada perhatian dari Mas Ipang bahwa sebenarnya ini bukan persoalan, ada irisan dengan persoalan kekuasaan nih Mas Eno nih. Kalau memang komunikasinya sudah ada, tapi apa memang sudah terlihat ada hambatan-hambatan itu antara PDIP komunikasi dengan PKB, PDIP komunikasi dengan PKS? Ya kalau bicara tentang Jakarta ini kan memang penuh dengan nuansa kekuasaan. Bagaimanapun tidak bisa dipungkiri bahwa calon-calon yang ada di Jakarta ini tidak lepas dari konsensus elit juga. Sehingga tentu kita memerlukan tantangan tersendiri dalam bicara tentang memunculkan nama-nama yang berkualitas. Tapi saya sepakat tadi bahwa nama-nama di Jakarta yang kami godok itu bukan hanya ada nama Pak Anies dan Pak Ahok loh yang selama ini El Clasico-nya selalu membahas dua nama itu. Tetapi kan ada banyak nama lain juga yang itu kami godok dan kami bicarakan dengan mitra-mitra kami. Termasuk nama-nama yang ada di internal PDI Perjuangan yang itu sudah diusulkan sejak lama. Jangan lupa nama seperti Pak Andika, nama seperti Pak Aswar Anas, Bu Risma itu juga digodok salah satunya juga terkait dengan Jakarta. Sehingga ini masih memberikan opsi ruang yang kami yakin bahwa di waktu yang tepat nanti sebelum pendaftaran akan ada titik temu dari partai-partai politik yang hari ini kami sedang berkomunikasi. Jadi tidak tentu juga itu harus terkunci di 1, 2, 3 nama. Tetapi nama-nama yang bisa memunculkan suatu wow efek di last minute itu sangat mungkin juga masih ada kemungkinan untuk bisa dimunculkan di konteks Jakarta. Tetapi tentu yang poinnya adalah kita yakin bahwa ini harus jadi cerminan suara rakyat. Dan di dalam survei itu bisa menjadi gambaran awal tentang suara rakyat yang hari ini itu uniknya tidak tampak gitu ya di dalam pembahasan tentang Jakarta. Tapi kami punya komitmen untuk bisa melakukan itu menjadi antitesis dari pemilu yang punya intervensi kekuasaan berlebihan. Itu Mbak Mas. Oke, dengan nama-nama yang tadi Mas Eno sebutkan, ada Bu Risma, ada Pak Andika, artinya nama-nama ini sebenarnya sudah mulai disodorkan oleh PDIP ke sejumlah partai? Bukan persoalan disodorkan atau menyodorkan, tetapi dari awal pun kami sudah menyampaikan kan secara di berbagai macam kesempatan bahwa nama-nama di list kami itu juga rosternya cukup banyak loh ini. Jadi bukan hanya bicara kesebelasan itu bukan tim utama saja, substitutionnya itu juga ada banyak ini yang bisa kami munculkan. Sehingga kita yakin betul bahwa nama-nama itu masih berpeluang untuk bisa menjadi titik temu tadi. Dan itu banyak, termasuk para menteri di kabinet yang punya kedekatan dengan kami dan punya kedekatan dengan pergerakan rakyat yang dicintai oleh masyarakat, itu juga sempat kami bahas. Termasuk ada misalnya Pak Basuki Hadi Mulyono, ada Pak Nadiem Makarim. Jadi opsinya banyak sekali. Dan itu yang kita yakini di Jakarta membutuhkan itu, ruang perbedaan-perbedaan itu. Itu Pak.